Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, hubungan antara anak dan ayah memiliki peranan yang sangat penting dan mendalam. Seringkali, dalam keadaan emosi yang tinggi, kita mungkin tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang tua dan menghambat rezeki kita. Dalam Islam, banyak ajaran yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya bakti kepada orang tua dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali setiap kata yang kita ucapkan, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang tua serta berkat yang kita terima. Inilah 10 kata-kata anak kepada ayahnya yang menghambat rezeki, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Semarah apapun jangan ucapkan kata ini. Pertama, pentingnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua dalam Islam. Dalam tradisi Islam, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban yang sangat ditekankan. Al-Quran mengajarkan nilai ini dengan jelas, salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua bukan hanya soal menghormati, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dalam banyak hadits, Rasulullah menekankan pentingnya keridhaan orang tua sebagai salah satu jalan menuju keridhaan Allah. Sebuah hadits menyebutkan, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Konsep birrul walidain mengajarkan kita untuk menghargai pengorbanan yang telah dilakukan orang tua sejak kita lahir. Menurut ulama, pengorbanan ini mencakup segala bentuk perjuangan mereka dalam membesarkan dan mendidik kita. Sufi juga mengajarkan bahwa mencintai orang tua adalah salah satu bentuk cinta kepada Allah. Ibn Athaillah dalam Al-Hikam menyatakan, tidak ada yang lebih dekat kepada surga selain keridhaan orang tua, kecuali keikhlasan dalam penghambaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata-kata yang keluar dari mulut kita kepada mereka harus selalu penuh rasa hormat. Dalam setiap situasi, baik marah atau tidak, kita dituntut untuk menjaga ucapan kita. Dengan berbakti kepada orang tua, kita tidak hanya mendapatkan berkah dari mereka, tetapi juga dari Allah. Ini adalah prinsip dasar dalam tradisi Islam yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Kesadaran akan pentingnya birrul walidain juga menjadi pembentuk karakter yang baik. Tanpa sikap menghormati orang tua, rezeki seseorang bisa terhambat. Orang tua adalah pintu gerbang untuk mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hidup. Dengan demikian, setiap kata yang kita ucapkan harus selaras dengan ajaran-ajaran suci ini. Ketika kita melanggar prinsip ini, kita tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga orang tua kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat akan tanggung jawab kita sebagai anak. Menjaga lisan dan hati kita terhadap orang tua adalah kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kedua, kata yang menyebabkan tertutupnya pintu rezeki. Dalam interaksi sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari betapa kuatnya dampak kata-kata kita. Salah satu kata yang dapat menimbulkan masalah adalah yang bisa diucapkan dalam kondisi frustrasi. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Al-Isra ayat 23, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak mereka. Penggunaan kata ini, meski terlihat sepele, dapat menyakiti hati orang tua. Ketika kita mengeluarkan kata ini, kita menunjukkan ketidakpuasan dan bahkan kedurhakaan. Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad mengingatkan bahwa kelalaian dalam menghormati orang tua dapat membawa akibat serius.
celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia, yaitu orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya yang masih hidup atau keduanya, namun tidak menyebabkan dia masuk surga. Hadits riwayat Muslim. Dengan mengucapkan kata-kata yang kasar atau penuh keluhan, kita menciptakan jarak antara diri kita dan keberkahan. Para ulama sepakat bahwa lisan adalah alat yang bisa menjadi berkat atau kutukan. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan, nada bicara kasar terhadap orang tua dapat memadamkan cahaya hati dan keberkahan hidup. Ini mengisyaratkan bahwa segala bentuk pengabaian terhadap perasaan orang tua dapat mengakibatkan tertutupnya rezeki. Dalam spiritualitas Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan agar tidak melukai orang lain. Ketika kita berbicara dengan nada kasar, kita tidak hanya merugikan orang tua, tetapi juga diri kita sendiri. Banyak pelaku spiritual menyatakan bahwa kebahagiaan dan ketentraman jiwa datang dari hubungan yang baik dengan orang tua. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan bisa berpengaruh langsung terhadap keadaan spiritual kita. Menghindari kata "ah" adalah bagian dari upaya menjaga lisan dan hati. Dalam keadaan marah, sebaiknya kita mengambil waktu untuk merenung sebelum mengucapkan sesuatu. Dengan demikian, kita dapat menghindari kata-kata yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengedepankan kasih sayang dalam ucapan akan membuka jalan bagi rezeki yang berlimpah. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat untuk berbicara lembut dan penuh kasih kepada orang tua. Ketiga, memanggil ayah dengan nada kasar atau menghina. Memanggil orang tua dengan nada kasar adalah tindakan yang sangat merugikan. Kita perlu menyadari bahwa orang tua adalah sosok yang telah berjuang demi kita. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya." Penghormatan kepada orang tua merupakan cerminan dari akhlak yang baik. Dalam tradisi Islam, menghinakan orang tua sama dengan menghina diri sendiri. Hadits Rasulullah mengingatkan, tidak ada dosa yang lebih cepat balasannya daripada kedurhakaan kepada orang tua dan memutus silaturahmi. Hadits riwayat Tirmidzi. Kata-kata yang kita pilih dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang tua dan rezeki kita. Sikap menghina atau merendahkan orang tua menciptakan aura negatif dalam hidup kita. Menurut Imam Al-Qushairi, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari hati kita. Dengan menghormati orang tua, kita membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Pelaku spiritual seringkali menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang baik dengan orang tua. Memanggil ayah dengan hormat adalah salah satu cara untuk meneguhkan ikatan kasih sayang dalam keluarga. Dalam banyak kasus, mereka yang memperlakukan orang tua dengan kasar akan merasakan dampaknya dalam hidup mereka sendiri. Menjaga lisan kita berarti menjaga hati kita dari keburukan. Ini adalah ajaran penting dalam spiritualitas yang seringkali diabaikan. Sufi mengajarkan bahwa setiap tindakan baik kepada orang tua adalah investasi untuk masa depan. Ketika kita berbicara dengan lembut, kita menanamkan benih kasih yang akan berbuah di kemudian hari. Kita seharusnya tidak hanya berdoa untuk rezeki, tetapi juga berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang tua. Menghindari nada kasar dalam berbicara adalah langkah awal untuk mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat untuk berbicara dengan hormat dan lembut kepada ayah. Keempat, mengeluhkan kehidupan di depan ayah. Mengeluhkan kehidupan di depan orang tua adalah tindakan yang bisa menimbulkan kekecewaan mendalam. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 17, Allah berfirman, berkata kepada kedua orang tuanya, "Cis, untuk kamu berdua, apakah kamu berdua memperingatkan aku bahwa aku akan dikeluarkan dari kubur?" Kata-kata negatif ini bukan hanya merugikan orang tua, tetapi juga diri kita sendiri. Mengeluhkan keadaan bisa menjadi cerminan dari ketidaksyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan. Hadits Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadits riwayat Tirmidzi. Menunjukkan ketidakpuasan terhadap hidup kita di hadapan orang tua dapat menyakiti hati mereka. Para ulama menekankan bahwa keluhan tidak akan membawa solusi, tetapi justru akan menambah beban hati kita. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa mengeluh kepada orang tua dapat menghalangi rezeki.
Dalam spiritualitas Islam, penting untuk menyalurkan keluhan kita kepada Allah, bukan kepada orang tua. Dengan berbagi kebahagiaan dan kesyukuran, kita membangun energi positif dalam keluarga. Orang tua seharusnya menjadi tempat untuk berbagi kebahagiaan, bukan keluhan. Mengeluh di depan mereka bisa membuat mereka merasa gagal sebagai orang tua. Dalam banyak tradisi, membagikan kebahagiaan dapat memperkuat hubungan. Ketika kita berbagi keluhan, kita sebenarnya sedang menempatkan beban berat di hati orang tua. Menyimpan masalah untuk diri sendiri dan berdoa adalah pendekatan yang lebih bijaksana. Mengeluh di hadapan orang tua hanya akan menciptakan jarak antara kita dan mereka. Dengan bersyukur dan berbagi kebahagiaan, kita dapat menarik rezeki dan keberkahan. Kebahagiaan yang kita tunjukkan akan membuat orang tua kita merasa dihargai dan dicintai. Ini akan menciptakan suasana harmonis yang mendatangkan rahmat Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat untuk menghindari keluhan di depan orang tua. Kelima, menyalahkan ayah atas keadaan yang sulit. Dalam kehidupan, seringkali kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Menyalahkan orang tua atas keadaan sulit kita adalah tindakan yang sangat keliru. Al-Quran mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita jalani. Dalam banyak hadits, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak mencela orang tua. Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya. Hadits riwayat Bukhari. Ketika kita menyalahkan ayah, kita sebenarnya sedang mengabaikan tanggung jawab diri sendiri. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, seberat apapun beban, jangan kau tuduhkan kepada orang tuamu, karena di balik mereka ada rahmat Allah. Mengalihkan kesalahan kepada orang tua hanya akan menambah beban psikologis kita sendiri. Dalam spiritualitas, kita diajarkan untuk mengambil pelajaran dari setiap kesulitan, bukan menyalahkan orang lain. Tindakan menyalahkan orang tua dapat menyebabkan hubungan kita menjadi renggang. Ini bukan hanya merugikan mereka, tetapi juga diri kita sendiri, karena kita kehilangan dukungan mereka. Menerima kenyataan dan berusaha untuk bangkit adalah tindakan yang jauh lebih bijak. Ketika kita menyalahkan orang tua, kita melupakan bahwa mereka juga manusia yang bisa berbuat salah. Dalam banyak tradisi, termasuk Sufi, memaafkan kesalahan orang tua adalah langkah menuju kedamaian batin. Mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri adalah tanda kedewasaan. Ketika kita bersikap dewasa, kita membuka pintu rezeki dan keberkahan. Mengabaikan rasa bersalah dan fokus pada hal positif akan membawa kita pada jalan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk tidak menyalahkan orang tua dan berfokus pada solusi. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis dengan mereka. Keenam, mengucapkan kata tidak peduli kepada ayah. Ungkapan tidak peduli adalah salah satu kata yang bisa sangat menyakitkan bagi orang tua. Dalam surah Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman, "Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya." Ketidakpedulian menunjukkan sikap yang sangat jauh dari ajaran Islam. Dalam hadits, Nabi Muhammad mengingatkan, di antara dosa-dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Hadits riwayat Muslim. Ketika kita mengucapkan kata ini, kita sebenarnya sedang menciptakan jurang antara diri kita dan orang tua. Kata tidak peduli dapat menimbulkan rasa sakit yang mendalam di hati orang tua. Para ulama sepakat bahwa setiap kata yang kita ucapkan harus dipertimbangkan dengan baik. Menunjukkan rasa peduli terhadap orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan. Dalam spiritualitas, kata-kata positif dapat menjadi sarana untuk menarik rezeki. Maulana Rumi mengajarkan bahwa kepedulianmu kepada orang tua adalah jembatan yang membawamu kepada pintu-pintu rezeki. Mengucapkan kata-kata lembut dan penuh kasih dapat mempererat ikatan kita dengan mereka. Rasa peduli harus selalu ditunjukkan dalam setiap tindakan dan ucapan kita. Ketika kita menunjukkan cinta dan perhatian, orang tua kita akan merasa dihargai. Ini akan membuka pintu rezeki yang lebih luas bagi kita. Dalam tradisi Islam, mencintai dan menghormati orang tua adalah bagian dari ibadah.
Dengan menciptakan suasana positif dalam keluarga, kita juga mengundang keberkahan. Kata "tidak peduli" tidak hanya melukai orang tua, tetapi juga menghalangi kita dari rezeki yang melimpah. Mengganti ucapan ini dengan kata-kata yang lebih positif akan membawa dampak yang baik. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga lisan kita dan berbicara dengan penuh kasih. Menghargai orang tua adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan dan keberkahan. Ketujuh, membandingkan ayah dengan orang lain. Membandingkan orang tua dengan orang lain adalah tindakan yang sangat merugikan. Dalam surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi." Menghargai orang tua harus menjadi prioritas kita, tanpa membandingkan dengan yang lain. Ketika kita membandingkan, kita merendahkan nilai dan pengorbanan orang tua. Hadits Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang menjamin bagiku untuk menjaga apa yang ada di antara dua bibirnya, ucapan, maka aku akan menjamin baginya surga. Hadits riwayat Bukhari. Dalam konteks ini, menjaga ucapan kita adalah kunci untuk tidak merendahkan orang tua. Ulama mengajarkan bahwa membandingkan orang tua dengan orang lain adalah bentuk ketidaksyukuran. Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan, membandingkan orang tua dengan orang lain adalah bentuk ketidaksyukuran yang halus. Dalam spiritualitas, kita diingatkan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Setiap tindakan baik yang dilakukan orang tua harus dihargai dan diterima dengan lapang dada. Rasa syukur akan menumbuhkan rasa cinta dan kedekatan dengan orang tua. Sufi mengajarkan bahwa setiap tindakan baik kepada orang tua adalah investasi untuk masa depan. Ketika kita membandingkan orang tua dengan orang lain, kita merusak hubungan yang telah dibangun dengan susah payah. Menghargai orang tua yang telah berkorban untuk kita adalah bentuk cinta yang sejati. Dalam banyak tradisi, kita diajarkan untuk selalu menghormati mereka yang telah memberikan segalanya bagi kita. Menghindari perbandingan adalah langkah penting untuk membangun hubungan yang sehat. Dengan menciptakan suasana penuh kasih, kita dapat menarik rezeki dan keberkahan. Menghormati orang tua adalah tanda kedewasaan dan rasa syukur kita. Oleh karena itu, penting untuk tidak membandingkan dan fokus pada hal positif dari orang tua. Dalam setiap kesempatan, mari kita hargai dan cintai orang tua kita tanpa syarat. Kedelapan, tidak bersyukur atas pengorbanan ayah. Pengorbanan orang tua adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Namun, seringkali kita lupa untuk bersyukur atas apa yang mereka lakukan untuk kita. Dalam surah Al-Isra, ayat 24, Allah berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Ketidaksyukuran dapat menimbulkan dampak buruk bagi hubungan kita dengan orang tua. Hadits Rasulullah mengajarkan, barang siapa tidak bersyukur kepada orang tua, maka dia belum bersyukur kepada Allah. Hadits riwayat Tirmidzi. Sikap bersyukur adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa bersyukur kepada orang tua adalah kunci kebahagiaan hidup. Ketika kita menunjukkan rasa syukur, kita sedang menanamkan benih cinta dan kasih dalam keluarga. Menyadari pengorbanan orang tua dapat meningkatkan rasa kasih sayang kita kepada mereka. Dalam banyak tradisi, kita diajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati orang tua. Ketidaksyukuran akan mengakibatkan penutupan pintu rezeki. Mengingat pengorbanan mereka adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan kita tetap erat. Setiap kali kita merasakan kesulitan, ingatlah bahwa orang tua kita juga telah melewati banyak ujian. Bersyukur akan membuka hati kita untuk menerima rezeki yang lebih besar. Sufi mengajarkan bahwa rasa syukur adalah jembatan menuju rahmat Allah. Dengan bersyukur, kita akan merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Mengabaikan rasa syukur akan menyebabkan kita kehilangan banyak hal berharga. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingat pengorbanan dan perjuangan orang tua. Dengan menunjukkan rasa syukur, kita dapat membangun fondasi yang kuat dalam keluarga. Mari kita selalu ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas semua yang telah mereka berikan. Kesembilan, kata-kata kasar yang menyakitkan hati ayah. Kata-kata yang kita ucapkan memiliki dampak yang sangat besar.
Menggunakan kata-kata kasar terhadap orang tua adalah tindakan yang sangat merugikan. Dalam surah An-Nisa, ayat 6, Allah berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus dipikirkan dengan baik. Hadits Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu dan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, serta membenci kalian berkata-kata yang tidak jelas. Hadits riwayat Bukhari. Kata-kata kasar dapat menyakiti hati orang tua dan menimbulkan jarak dalam hubungan. Menggunakan lisan yang baik adalah bentuk penghormatan yang seharusnya kita tunjukkan. Para ulama sepakat bahwa menjaga lisan adalah bagian dari menjaga kehormatan diri. Ibn Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah berkata, kata-kata yang buruk terhadap orang tua adalah seperti menutup pintu rezeki. Ketika kita berbicara dengan lembut, kita menanamkan benih cinta dalam keluarga. Menghindari kata-kata kasar dapat menciptakan suasana yang harmonis di rumah. Dalam spiritualitas, kita diajarkan untuk berbicara dengan kasih dan empati. Menggunakan bahasa yang baik akan membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Sufi mengajarkan bahwa setiap ucapan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memilih kata-kata yang positif. Berbicara lembut kepada orang tua adalah tanda cinta yang sejati. Ketika kita berbicara dengan baik, kita juga mengundang keberkahan. Dengan menjaga lisan, kita menjaga hubungan baik dengan orang tua dan Allah. Menghindari kata-kata kasar adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Mari kita selalu ingat untuk berbicara dengan hormat dan lembut kepada ayah kita. Kesepuluh, menghindari kata-kata yang merugikan orang tua. Menghindari kata-kata yang merugikan adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Setiap ucapan memiliki kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Menggunakan kata-kata yang menyakiti dapat membawa akibat yang serius. Hadits Rasulullah juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga ucapan. Janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling mengkhianati. Hadits riwayat Muslim. Setiap kata yang kita ucapkan harus diperhatikan dan dipikirkan. Ulama mengajarkan bahwa berbicara dengan baik adalah bagian dari ibadah. Menghindari kata-kata yang merugikan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua. Dalam spiritualitas, kata-kata positif dapat menarik rezeki dan keberkahan. Sufi mengajarkan bahwa setiap ucapan yang baik akan membawa kebaikan bagi kita. Menjaga lisan adalah langkah penting untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga. Dengan berbicara baik, kita menciptakan suasana yang penuh kasih sayang. Ketika kita menghindari kata-kata yang merugikan, kita membuka pintu untuk menerima rahmat Allah. Setiap tindakan baik akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan lembut dan penuh kasih. Menghindari kata-kata yang menyakiti adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai anak. Setiap kali kita berbicara, ingatlah bahwa lisan kita adalah cermin hati kita. Dengan menjaga ucapan kita juga menjaga keharmonisan dalam keluarga. Mari kita semua berusaha untuk menjadi anak yang baik, menghargai dan mencintai orang tua. Ini adalah langkah terakhir untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.